Baik, selanjutnya kita akan menganalisis data yang sudah kita enter tadi. Nah, teman-teman, untuk menganalisis data di AppInfo ini ada dua cara, yaitu ada klasik dan visual dashboard. Kalau klasik ini lebih ke tampilan klasik, seperti namanya, lebih mudah untuk digunakan. Dan kalau visual dashboard ini lebih menarik untuk digunakan karena disajikan dengan visual-visual yang menarik. Oke, pertama kita akan menggunakan klasik terlebih dahulu. Oke, untuk membuka data yang sudah kita enter tadi, kuesioner yang sudah kita enter tadi, teman-teman ke menu ini yang ada di sini. Ini menu yang menurut saya mudah digunakan jika kita adalah seorang pemula yang baru menggunakan AppInfo. Ini sangat membantu dalam kita menganalisis sebuah data. Nah, pertama kita membuka di menu data ini di bagian read. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal ke data source. Kalau teman-teman sudah pernah save data teman-teman di sini, maka akan muncul di sini datanya. Tapi kalau memang belum pernah, teman-teman ke browse, lalu teman-teman tinggal cari data teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman harus klik lagi, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Artinya bahwa data teman-teman ini sudah terbaca. Nah, jika teman-teman ingin melihat frekuensi, teman-teman bisa lihat di bagian kiri ada statistik. Nah, statistik ini kalau teman-teman mau melihat list seperti tadi yang di enter data itu juga bisa seperti ini. Nah, teman-teman pilih saja apa yang mau teman-teman lihat, list dari variabel mana yang teman-teman ingin lihat. Semua, kalau untuk bintang ini berarti teman-teman ingin melihat semua variabel, tapi teman-teman juga bisa memilih apakah teman-teman mau memilih variabel-variabel tertentu saja untuk dilihat. Seperti contohnya ASI eksklusif dengan pengetahuan. Teman-teman tinggal klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, bedanya dengan yang tadi di enter data itu, kalau di enter data itu kan hanya sampai 50. Nah, kalau di klasik ini dia langsung semua data. Jadi tidak membatasi sampai 50, tapi semua data itu langsung muncul di sini. Seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin hanya variabel, semua variabel tertentu, semua variabel dan hanya menyisakan satu variabel saja yang tidak, itu teman-teman tinggal klik variabel yang tidak ingin teman-teman tampilkan. Mungkin stres ibu. Nah, teman-teman tinggal klik ini all. Nah, yang dikecualikan ini yang di dalam sini. Jadi semuanya itu ditampilkan kecuali stres ibu. Seperti ini, teman-teman. Jadi stres ibu tidak ada. Oke. Selanjutnya kita akan ke frekuensi. Kita melihat frekuensi dari variabel yang teman-teman ingin lihat. Contohnya saja dari frekuensi ASI eksklusif yang diklasifikasikan mungkin oleh pekerjaan, atau bisa juga ASI eksklusif sendiri, tapi ini langsung yang diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang tidak bekerja itu mereka yang memberi ASI eksklusif itu ada 47 orang, yang tidak memberikan ASI eksklusif itu ada 55 orang. Kalau yang
pekerjaan lainnya itu tidak memberikan AC eksklusif semuanya. Kalau yang wira swasta itu yang memberi AC eksklusif ada 2 dan tidak AC eksklusif itu 2. Jadi ini sudah diklasifikasikan berdasarkan pekerjaannya. Jadi bisa langsung dilihat seperti itu. Baik, setelah frekuensi tadi setelah itu kita mau melihat tabel 2x2. Nah, kembali lagi ke menu statistik ini teman-teman, terus pilih yang tables. Lalu teman-teman tinggal pilih outcome variabelnya yang AC eksklusif, exposure-nya yang pengetahuan. Terus teman-teman klik OK. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Dan juga ada muncul table analisisnya seperti ini. Nah, teman-teman, kalau seperti ini, itu artinya bisa dibaca dan bisa diinterpretasikan. Jadi, pengetahuan ibu yang baik itu yang memberi AC eksklusif ada 24. Nah, terus pengetahuan yang baik tapi tidak memberikan AC eksklusif itu ada 25. Terus pengetahuan yang kurang dan memberikan AC eksklusif itu ada 26. Dan pengetahuan yang kurang serta tidak memberikan AC eksklusif itu ada 57. Nah, teman-teman, di sini kita bisa langsung membaca hasil dari tabel tersebut di bagian ini. Chi-square uncorrected di bagian two tailed. Nah, teman-teman, seperti syarat dari chi-square ini bahwa kalau p-value-nya kurang dari 0,05 artinya ada hubungan antara variabel tersebut. Jadi di sini ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Baik, selanjutnya kita ke mengelompokkan umur. Nah, kita bisa mengelompokkan umur di sini. Bagian variabel, terus kita ke define dulu untuk kita membuat variabel baru. Contohnya kita tulis kelompok umur. Kita klik OK, lalu kita ke record. Nah, kita ke record, terus kita dari form umur ke kelompok umur. Nih, ke kelompok umur. Nah, kita ke fill range. Startnya itu 0, teman-teman bisa tergantung range umur teman-teman ya. Ini sesuaikan saja. Jadi saya start dari 0, n-nya mungkin 50. By ini kayak rentang yang teman-teman inginkan. Di sini rentangnya 5 saja. Oke, nah akan langsung muncul seperti ini. Ya, langsung diklasifikasikan seperti ini. Teman-teman tinggal klik OK. Jadi kalau teman-teman ingin melihat frekuensi dari kelompok umur tadi, teman-teman tinggal klik kelompok umur, terus OK. Langsung muncul seperti ini. Yang 15-20 itu ada 4, 20-25 ada 20, dan seterusnya. Baik teman-teman, mungkin ini saja dari saya di klasik ini teman-teman. Selanjutnya kita akan ke visual dashboard. Oh ya teman-teman, di sini teman-teman bisa save project teman-teman ini, baik output ataupun perintah program editornya. Jadi semua perintah yang tadi sudah teman-teman buat itu tersimpan di sini teman-teman, dan outputnya itu di sini. Jadi langsung beri perintah dan outputnya langsung keluar. Jadi bisa teman-teman save saja di sini, di save sini, atau dia bisa juga langsung tersave otomatis seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan visual dashboard. Klik. Nah, tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin menambahkan data teman-teman tinggal klik kanan,
ke set data source. Nah, tampilannya itu akan seperti yang di klasik tadi teman-teman. Tinggal teman-teman browse saja atau memang teman-teman sudah pernah save. Kalau memang sudah pernah buka dan save, tinggal klik saja dan klik lagi, klik OK. Nah, kalau sudah processing finished, teman-teman bisa mulai analisis data teman-teman. Di sini sudah ada recordnya 132 responden. Nah, teman-teman, kalau kita mau melihat frekuensi, tinggal klik kanan, lalu ke Add Analysis Gadget, lalu teman-teman bisa memilih. Oh ya, kalau melihat line list juga bisa, akan seperti line list di enter data tadi. Pilih saja mungkin AC eksklusif. Kalau teman-teman memilih lebih dari satu, teman-teman bisa tahan kontrol di keyboard teman-teman lalu pilih mana suami, pekerjaan, pendidikan, terus kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman di sini dia memberikan warning, some rows were not displayed due to gadget settings, showing top 15 rows only. Jadi hanya 50 rows saja di sini. Sedangkan records kita kan ada 132. Nah, teman-teman, caranya sama seperti yang di enter data itu. Kita ke sini, pengaturan, lalu kita ke display, dan di max rows to display ini kita maksimalkan saja 200. Lalu klik OK. Nah, sekarang akan muncul semua data di records kita yang sudah kita isi, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau dirasa ini terlalu besar dan memakan tempat, teman-teman bisa kecilkan di sini. Nanti bisa kita lihat lagi dan kita buka lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat frekuensi. Kembali klik kanan, Add Analysis Gadget, dan ke frekuensi. Misalnya kita ingin frekuensi dari AC eksklusif. Nah, tinggal klik OK. Nah, akan tampilannya seperti ini. Lebih menarik menurut saya, teman-teman, karena tidak seperti di klasik. Memang klasik ya, namanya klasik ya. Jadi tidak terlalu menarik, tapi di sini membuat teman-teman mungkin tertarik untuk melakukan analisis di Epinfo lewat visual dashboard ini, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat frekuensinya seperti ini. Bisa teman-teman tutup kembali. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman mau buat tabel 2x2, bisa ke di sini lagi ke 2x2 table ini, klik. Lalu di sini sama ada exposure dan outcome. Kita pilih pengetahuan, outcome-nya itu masih eksklusif, sama seperti yang tadi. Klik OK. Oke, munculnya seperti ini, cross tabulation. Jadi lebih menarik, tidak sama seperti di klasik tadi. Nah, yang kita baca sama, yang uncorrected to tilt ini, p-value-nya sama tadi 0,04, berarti ada hubungan. Dan di sini bisa teman-teman lihat juga untuk pengetahuannya dan juga AC eksklusifnya ini. Yang oh ya, teman-teman, di Epinfo ini kalau codingnya itu langsung dikoding oleh Epinfo sendiri. Jadi coding 0 dan coding 1 ini sudah dibuat dari Epinfo-nya seperti itu. Kalau di aplikasi SPSS coding itu masih dilakukan secara manual, tapi kalau di Epinfo codingnya itu sudah dibuat oleh Epinfo itu sendiri. Jadi teman-teman dimudahkan, lebih dimudahkan. Jadi teman-teman bisa tutup. Terus jika teman-teman di sini juga bisa membuat charts. Jadi kalau teman-teman membuat charts, tinggal klik kanan lagi ke Add
analysis gadget dan ke menu charts ini. Dan banyak sekali pilihan charts yang teman-teman bisa pilih. Itu ada column, line, area, pie, aberration, Pareto, scatter, dan curve chart. Di sini saya mau pilih pie chart. Tinggal pilih saja mau apa, AC eksklusif, terus klik OK. Nah, akan muncul seperti ini AC eksklusifnya. Nah, teman-teman, sama seperti tadi juga yang di klasik, di sini juga bisa mengelompokkan umur. Nah, teman-teman di sini ujung kiri, paling kiri, tinggal teman-teman tidak usah diklik, dia akan muncul kalau di kursor digeserkan seperti ini. Lalu teman-teman klik new variable with recorded value, lalu ke sini search field ini teman-teman ubah ke umur atau variabel yang ingin teman-teman kelompokkan seperti itu. Terus ke field range, start value-nya sama 0, end value-nya 60, range, jaraknya itu 5. Nah, klik OK. Kalau sudah teman-teman, kita akan lihat di charts. Kita ke add analysis gadget lagi, terus kita ke charts, kita pilih yang column, kita klik OK. Lalu kita pilih yang tadi kita kelompokkan, itu umur. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Langsung dikelompokkan. Jadi yang 20 sampai kurang dari 25 tahun itu ada berapa nih? 15. Terus 25 sampai kurang dari 30 itu ada 42. 30 sampai kurang dari 35 ada 39 dan seterusnya, teman-teman. Mudah dalam melakukan analisis di Visual Dashboard karena sudah tersedia dengan visual-visual yang membuat teman-teman mungkin lebih mudah mengerti dan memahami. Jadi tinggal teman-teman pilih antara analisis di Visual Dashboard ataupun di Classic karena keduanya sama-sama saja. Hanya membedakannya itu di Visual Dashboard itu bisa menggunakan chart, sebenarnya bisa di Classic juga, dan tampilannya itu lebih menarik seperti itu, dan bisa dibesar kecilkan seperti ini. Itu kelebihan Visual Dashboard. Untuk men-save yang sudah teman-teman buat ini, tinggal ke sini dan klik save. Lalu teman-teman tinggal save saja dengan nama yang teman-teman pilih. Klik save. Sudah tersave.